Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Helio Febrico Jamalis, Suci Kurniatillah, Aprilian Kartino, Ilma Mahliati, dan Tulus Anugrah Hasiolan akan mempresentasikan mikroprosesor tentang prosesor desktop Intel i5, i7, dan i9. Mata kuliah ini diampu oleh Pak Syahrul Imardi, SPD, MT. Sejarah dan perkembangan Intel i5, i7, dan i9. Pada tahun 1968, Gordon Moore, Robert Noyce, dan Andy Grove menemukan Intel Corporation untuk menjalankan bisnis Integrated Electronics, atau yang lebih kita kenal Intel. Inilah awal mula berdirinya perusahaan prosesor yang telah banyak digunakan di seluruh dunia sampai saat ini. Prosesor Intel dimulai dari RAM statis baru, kemudian dikembangkan menjadi mikroprosesor. Terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu hingga pada tahun 2008, pada bulan November, diperkenalkan Intel Core i7, yaitu i7 920. Jajaran mikroprosesor Core i7 dimaksudkan untuk digunakan oleh pengguna kelas atas. Intel Core i7 sendiri merupakan prosesor pertama dengan teknologi Nehalem. Nehalem merupakan platform baru yang betul-betul berbeda dengan generasi sebelumnya. Salah satunya adalah mengintegrasikan chipset MCH langsung di prosesor, bukan di motherboard. Nehalem juga mengganti fungsi FSB menjadi QPI atau Quick Path Interconnected yang lebih revolusioner. Nama kode untuk Core i7 adalah Bloomfield. Prosesor Intel Core i7 diklaim dapat mempercepat proses komputasi untuk bermain game, edit video, dan melakukan aktivitas komputasi populer lainnya hingga 40% lebih cepat tanpa meningkatkan konsumsi energi. Intel mengklaim prosesor Core i7 ini merupakan keajaiban teknologi industri komputer yang meraih nilai 177 untuk tes Spec-in Base Rate 2006 yang mensimulasikan beberapa tugas untuk mengukur kecepatan prosesor. Tidak lama dari i7 dirilis, prosesor Core Series i juga terus mengalami peningkatan tiap tahun. i5 diperkenalkan pada tahun 2009 bulan September, yaitu i5 750. Jajaran mikroprosesor Core i5 dimaksudkan untuk digunakan oleh pengguna umum. Prosesor Intel Core i5 generasi kelima memberdayakan inovasi baru seperti Intel RealSense Technology yang menghadirkan fitur-fitur seperti kontrol gestur, pengambilan dan pengeditan gambar 3D, dan kemampuan foto dan video yang inovatif pada perangkat Anda. Nikmati visualisasi yang menakjubkan, keamanan internal, dan lonjakan kecepatan otomatis saat Anda membutuhkannya dengan Intel Turbo Boost Technology 2.0.4. Berbekal arsitektur yang sama dengan prosesor Intel lainnya, beberapa fitur yang ada pada prosesor Intel non-SoC juga terdapat pada Intel Atom. Di antaranya adalah Intel Hyper-Threading, Intel Virtualization Technology, Intel SpeedStep, Intel HD Audio Technology, Intel 64,
dan Intel Smart Idle Technology. Intel Core i9 untuk chip LGA 2066 juga dikenal sebagai prosesor Intel Core X Series. Mereka diperkenalkan pada Mei 2017 dengan jumlah core yang tinggi, daya imbang tinggi, output thermal yang tinggi, dan kinerja tinggi. Mereka dimaksudkan untuk digunakan oleh penggemar. Keluarga CPU X86 64-bit dengan hingga 18 core dari Intel, CPU i9 pertama 7900X didasarkan pada teknologi proses 14 nanometer dan mikroarsitektur Skylake X. Ini fitur 4 saluran RAM DDR4 dan 44 jalur PCI Express dibandingkan dengan 28 di i7. Dirancang untuk komputasi dan permainan kinerja tinggi, chip 3.3 GHz i9 4 di-overclock hingga 4.5 GHz. Intel juga mengumumkan perpanjangan platform Intel Core baru yang menyatukan manfaat prosesor Intel Core generasi ke-8 dengan memori Intel Optane, melengkapi keluarga dengan desktop kinerja tinggi CPU dan chipset yang memberikan kemampuan komputasi siaga dan ambient modern, dan berbagi detail baru pada platform Intel Core vPro generasi ke-8. Arsitektur Intel i5, i7, dan i9. Intel i5 generasi pertama disebut dengan Nehalem Microarchitecture dengan nama Linfield 45 nanometer. Dengan ciri-ciri FSB diganti dengan DMI. FSB adalah front side bus, merupakan pengukuran kecepatan transfer data antara chipset North Bridge dan South Bridge melalui prosesor. Istilah FSB digunakan pada prosesor Intel terdahulu, sedangkan Intel masa kini lebih sering menggunakan istilah DMI atau Direct Media Interface. Kemudian ada transistor berjumlah 774 juta. Setelah itu ada die size atau ukuran die berjumlah 296 mikrometer kuadrat. Ukuran die merupakan ukuran dari die sebuah sebutan untuk lempengan mikroprosesor dari sebuah prosesor. Setelah itu ada stepping atau melangkah di B1 adalah nomor versi yang merujuk pada pengenalan atau revisi satu atau lebih photomask fotolitografik dalam himpunan photomask yang digunakan untuk pola sirkuit terintegrasi. Sirkuit terpadu memiliki dua kelas set topeng. Satu, lapisan dasar yang digunakan untuk membangun struktur yang membentuk logika seperti transistor. Yang kedua, lapisan logam yang menghubungkan logika bersama. Pengidentifikasi langkah biasanya merupakan huruf alfabet yang diikuti oleh angka. Misalnya B2. Biasanya huruf menunjukkan tingkat revisi lapisan chip dan angka menunjukkan tingkat revisi lapisan logam. Westmere Microarchitecture dengan nama Clark-Dell MCP Dual Core 32 nanometer. Dengan ciri FSB telah diganti dengan DMI, berisi GPU Iron Lake 45 nanometer, transistor berjumlah 382 juta, ukuran die berjumlah 81 mikrometer kuadrat, kemudian transistor grafik berjumlah 177 juta, ukuran die grafis dan pengontrol memori terpadu berjumlah 114 mikrometer kuadrat, stepping yaitu C2 dan K0. Sandy Bridge Microarchitecture dengan nama Sandy Bridge Dual Core 32 nanometer dengan ciri transistor berjumlah 504 juta, ukuran die-nya 131 mikrometer kuadrat. Kemudian ada Sandy Bridge Quad Core 32 nanometer dengan ciri transistor berjumlah 1,16 miliar,
dan ukuran die berjumlah 216 mikrometer kuadrat. Ivy Bridge Microarchitecture dengan nama Ivy Bridge Dual Core 22 nanometer dengan ciri ukuran die berjumlah 93,6 mikrometer kuadrat atau 118 mikrometer kuadrat. Kemudian ada Ivy Bridge Quad Core 22 nanometer dengan ciri transistor 1,4 miliar dan ukuran die berjumlah 133 mikrometer kuadrat atau 160 mikrometer kuadrat. Haswell Microarchitecture dengan nama Haswell DT Dual Core 22 nanometer dengan ciri transistor berjumlah 1,4 miliar, kemudian ukuran die-nya berjumlah 177 mikrometer kuadrat. Kemudian ada Haswell DT Quad Core 22 nanometer dengan ciri transistor berjumlah 1,4 miliar, ukuran die berjumlah 185 mikrometer kuadrat. Setelah itu ada Haswell H MCP Quad Core 22 nanometer dengan ciri transistor berjumlah 1,4 miliar dan ukuran die sebanyak 264 mikrometer kuadrat ditambah 84 mikrometer kuadrat. Broadwell Microarchitecture dengan nama Broadwell H Quad Core 14 nanometer dengan ciri semua model juga mengandung kristal well 128 MIB ADRAM dibangun pada 22 nanometer yang bertindak sebagai CHL4. ADRAM atau Embedded DRAM adalah Dynamic Random Access Memory yang terintegrasi pada die atau multi-chip modul yang sama dari sirkuit terintegrasi khusus aplikasi atau mikroprosesor. Biaya per detik EDRAM lebih tinggi bila dibanding dengan chip DRAM mandiri yang setara yang digunakan sebagai memori eksternal, tetapi keuntungannya kinerja menempatkan EDRAM ke chip yang sama karena prosesor lebih besar daripada kerugian biaya dalam banyak aplikasi. Skylake Microarchitecture dengan nama Skylake S Quad Core 14 nanometer dengan ciri model tertanam juga mendukung Intel vPro, Intel TXT, dan lain-lain. Intel vPro adalah nama merek untuk sebagian fitur perangkat keras PC. Kemudian ada Skylake H Quad Core 14 nanometer. Kaby Lake Microarchitecture dengan nama Kaby Lake S 14 nanometer dengan ciri model berdaya rendah juga mendukung TDP atau CTDP yang dapat dikonfigurasi. TDP adalah Thermal Design Power yang berarti jumlah daya maksimum untuk pendingin di dalam sebuah komputer untuk berdisipasi atau mentransfer atau menyalurkan panas. Kemudian ada model tertanam juga mendukung memori ECC tetapi tidak mendukung Intel TSX NI. ECC adalah Error Correcting Code Memory, di mana ini merupakan jenis penyimpanan data komputer yang dapat mendeteksi dan memperbaiki jenis-jenis korup data internal yang paling umum. Kemudian TXX NI adalah Transactional Synchronization Extension New Instruction, merupakan ekstensi ke arsitektur set instruksi x86 ISA yang menambahkan dukungan memori transaksional perangkat keras, mempercepat eksekusi perangkat lunak multithreaded melalui Elysian Lock. Kemudian ada Kaby Lake X 14 nanometer. Coffee Lake Microarchitecture dengan nama Coffee Lake S 14 nanometer. Contohnya itu di i5 8500 atau lebih tinggi juga mendukung Intel TXX NI, Intel vPro, Intel TXT. Ice Lake Microarchitecture dengan ciri prosesor sudah 10 nanometer. Kemudian Thermal Design Power TDP 15 watt, Thunderbolt 3 yang lebih baik dan teknologi Wi-Fi 6. Sunnycove performa single thread, penambahan instruksi baru dan peningkatan sisi skalabilitas. Setelah itu ada peningkatan performa IPC atau instruction per clock hingga 18%.
arsitektur Intel i5, i7, dan i9. Intel i7. Generasi pertama Nehalem mikroarsitektur dengan nama Bloomfield 45 nanometer dengan ciri FSB telah diganti dengan KPI atau Quick Path Interconnect. Transistor berjumlah 731 juta, ukuran die 263 mikrometer kuadrat, steppings C0 dan D0. Kemudian ada Linfield 45 nanometer dengan ciri FSB telah diganti dengan DMI. Transistor berjumlah 774 juta, ukuran die 296 mikrometer kuadrat dan steppings B1. Westmer mikroarsitektur dengan nama Gulfstone 32 nanometer dengan ciri FSB telah diganti dengan KPI. Transistor berjumlah 1,17 miliar, ukuran die 239 mikrometer kuadrat dan steppings B1. Sandy Bridge mikroarsitektur dengan nama Sandy Bridge Dual Core 32 nanometer dengan ciri transistor berjumlah 1,16 miliar, ukuran die 216 mikrometer kuadrat. Kemudian ada Sandy Bridge E 32 nanometer dengan ciri mendukung hingga 8 DIMMS memori DDR3 1600. Transistor 1,27 M1 steppings atau 2,27 C1C2 steppings miliar. Ukuran die 294 M1 steppings atau 435 C1C2 steppings mikrometer kuadrat. Ivy Bridge mikroarsitektur dengan nama Ivy Bridge 22 nanometer dengan ciri transistor berjumlah 1,4 miliar, ukuran die 160 mikrometer kuadrat. Kemudian ada Ivy Bridge E 22 nanometer dengan ciri transistor 1,160 mikrometer kuadrat. Haswell mikroarsitektur dengan nama Haswell DT Quad Core 22 nanometer dengan ciri transistor berjumlah 1,4 miliar, ukuran die 177 mikrometer kuadrat. Kemudian ada Haswell H MCP Quad Core 22 nanometer dengan ciri transistor berjumlah 1,4 miliar, ukuran die 264 mikrometer kuadrat ditambah 84 mikrometer kuadrat. Kemudian ada Haswell A 22 nanometer dengan ciri transistor berjumlah 1,4 miliar dan ukuran die 185 mikrometer kuadrat. Broadwell mikroarsitektur dengan nama Broadwell H Quad Core 14 nanometer dengan ciri semua model juga mengandung kristal well 128 MIB EDRAM dibangun pada 22 nanometer yang bertindak sebagai cache L4, kemudian 14 nanometer, ukuran die 247 mikrometer. Skylake mikroarsitektur dengan nama Skylake S Quad Core 14 nanometer dengan ciri ukuran die 122,4 mikrometer kuadrat. Jalur PCI Express sebanyak 16. PCI atau Peripheral Component Interconnect Express adalah standar bus ekspansi komputer seri kecepatan tinggi yang dirancang untuk menggantikan standar bus PCI, PCIX, dan EGP yang lebih lama. Ini adalah antarmuka motherboard umum untuk kartu grafis komputer pribadi, hard drive, SSD, Wi-Fi, dan koneksi perkeras Ethernet. Kemudian ada Skylake H Quad Core 14 nanometer. Setelah itu ada Skylake X 14 nanometer. Kaby Lake mikroarsitektur dengan nama Kaby Lake S 14 nanometer dengan ciri ukuran die 126,15 mikrometer kuadrat. Kemudian ada jalur PCI Express sebanyak 16. Setelah itu ada Kaby Lake X 14 nanometer dengan ciri jalur PCI Express sebanyak 16. Coffee Lake mikroarsitektur dengan nama Coffee Lake S 14 nanometer dengan ciri ukuran die 151 mikrometer kuadrat 6 cores, 177 mikrometer kuadrat 8 cores.
Setelah itu ada jalur PCI Express sebanyak 16. Ice Lake Microarchitecture dengan ciri prosesor sudah 10 nanometer. Thermal Design Power atau TDP sebesar 28 watt. Thunderbolt 3 yang lebih baik dan teknologi Wi-Fi 6. Sunycov, performa single thread, penambahan instruksi baru, dan peningkatan sisi skabilitas. Peningkatan performa IPC atau instruction per clock hingga 18%. Arsitektur Intel i5, i7, dan i9. Intel i9 dimulai dengan generasi Skylake microarsitektur dengan nama Skylake X 14 nanometer dengan ciri jalur PCI Express sebanyak 14. Coffee Lake microarsitektur dengan nama Coffee Lake S 14 nanometer dengan ciri jalur PCI Express sebanyak 16. Cascade Lake microarsitektur dengan nama Cascade Lake X 14 nanometer dengan ciri jalur PCI Express sebanyak 48, mendukung hingga 8 DIMM memori DDR4 maksimum 256 GB. Perbandingan Intel i5, i7, dan i9. Turbo Boost. Dengan Turbo Boost, prosesor bisa tingkatkan kecepatannya saat skema operasi kebanyakan minta tenaga, serta membuat kapasitas prosesor 100%. Pada saat itu, prosesor bisa tingkatkan kecepatannya dari base clock hingga aplikasi yang berada di skema operasi Anda dapat berjalan bertambah cepat. Sekarang, Turbo Boost cuma ada untuk prosesor Core i5, i7, dan i9 bila Anda membutuhkan fitur Turbo Boost untuk pekerjaan Anda. Hyper Threading. Fitur ini sangat mungkin prosesor untuk melakukan tindakan seperti mempunyai 2 core walaupun sebenarnya cuma mempunyai 1 core saja. 2 core itu biasa dikatakan sebagai virtual core. Hingga bila Anda mempunyai 4 core, Hyper Threading membuat jadi 8 core serta dapat Anda lihat pada task manager di Windows. Dari prosesor Intel Core generasi pertama sampai ke-7, Intel sediakan Hyper Threading untuk Intel Core i5 serta i7. Tetapi pada prosesor generasi ke-8, cuma Intel Core i5 saja yang tidak mempunyai Hyper Threading, sedangkan generasi ke-9 cuma Intel Core i9 saja yang mempunyai Hyper Threading. Integrated Graphics. Integrated Graphics umumnya dipakai untuk komputasi grafis yang rendah, serta condong lebih irit dari daya hingga keberadaannya masih bermanfaat. Ditambah lagi untuk pemakaian mobile. Intel sendiri mempunyai beberapa versus Integrated Graphics yang ada dari mulai Core i3 sampai i9. Untuk prosesor generasi paling baru sekarang, Intel mempunyai penamaan untuk Integrated Graphics seperti Intel UHD untuk prosesor Intel generasi ke-7, serta awalnya memakai nama Intel HD, Intel Iris, serta Intel Iris Pro. Ada 3 hal yang mempengaruhi. Yang pertama adalah mereknya, yang kedua ada generasi prosesornya, yang ketiga ada prosesor desktop. Ukuran cache. Cache di prosesor bertindak jadi area untuk menyimpan sesaat data yang akan diolah oleh prosesor. Cache pada prosesor ini bertindak selaku RAM pribadi yang spesial dipakai oleh prosesor saja. Ukuran cache pasti berlainan di tiap prosesor, serta ukuran cache umumnya semakin besar di prosesor untuk desktop dibanding dengan prosesor untuk laptop atau mobile. Contoh ukuran cache prosesor desktop Intel Core i3 8100, ukurannya ialah 6 MB,
Sedangkan prosesor mobile Intel Core i3 8130U mempunyai ukuran cache sebesar 4 MB saja. Apabila dilihat dari seri prosesornya, ukuran cache untuk prosesor Intel Core i9 umumnya condong semakin besar jika dibanding Core i7 serta begitupun selanjutnya. Huruf suffix di penamaan prosesor. Di penamaan, suffix dipakai untuk menerangkan fitur atau keunikan prosesor itu. Sebagai contoh, terdapat huruf U mempunyai tujuan yaitu ultra low power, yang berarti prosesor itu ialah prosesor irit daya serta umumnya mempunyai watt dari mulai 7,5 sampai 15 watt. Dengan demikian, prosesor itu pas dipakai untuk laptop. Kesimpulan, Intel Core i5 pas untuk pemakaian menengah. Tidak hanya pemakaian yang dapat dikerjakan oleh Core i3, Core i5 dapat jalankan game yang lebih berat, beberapa aplikasi koreksi, serta multitasking. Prosesor ini menyatukan performa yang handal tetapi dengan mengkonsumsi daya yang tidak tinggi. Intel Core i7 pas buat Anda yang seringkali buka aplikasi yang banyak atau koreksi video serta desain 3D yang banyak. Intel Core i9 lebih pas buat Anda yang kerja di industri komputer besar seperti studio game atau studio pengerjaan film. Perbandingan dapat dilihat antara i5, i7, dan i9 dari segi turbo boost, hyper-threading, ukuran cache, integrated graphics, dan huruf suffix di penamaan prosesor yang lebih didominasi oleh i9 karena menjadi penyempurna seri sebelum-sebelumnya. Intel Core i5 dan i7 sudah memiliki generasi mulai dari Nehalem, Westmere, Sandy Bridge, Ivy Bridge, Haswell, Broadwell, Skylake, Kaby Lake, Coffee Lake, dan Ash Lake. Namun, untuk Intel Core i9, langsung ke generasi Skylake X, Coffee Lake S, dan Cascade Lake X.